Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku dan di YouTuber Insubs. Nah, kali ini kita akan berbagi cara menaikkan CPM YouTube 2021. Bagaimana sih caranya? Apakah bisa kita naikinnya? Atau ada cara khusus yang kita bisa menaikkan CPM-nya maupun CPM-nya? Oke, tidak perlu bagi bicara. Buat teman-teman yang sudah monetis, sekarang kita akan berbagi real dari studi kasus dan kita akan tunjukin channel. Ada perbedaan channel antara yang niche ini dan dengan niche ini sehingga kita bisa membedakan CPM dan RPM-nya. Oke, tidak perlu pakai banyak omong, kita langsung aja just menuju ke TKP. Oke, yang pertama di sini adalah teman-teman ya. Di sini saya akan perlihatin di sini ada dua channel saya. Pertama, channel yang tentang pendidikan dan channel tentang teknologi. Nah, yang pertama di sini kita coba cek nih. Ini ada CPM, teman-teman ya. Pertama, CPM yang saya tunjukin adalah ini tentang CPM pendidikan. CPM-nya 31.971. Kemudian RPM-nya 18.000, teman-teman ya. Ini selama 28 hari. Nah, sekarang kita cek nih di video yang membahas tentang keuangan. Ya, akan kita bagiin juga nanti CPM yang besar itu kayak gimana sih, ininya kayak gimana sih Bang. Oke, kita tunjukin nanti. Nah, di sini kita perbedain dulu. Pertama adalah di channel edukasi. Ini edukasi tentang masalah pendidikan, bahas tentang pokoknya yang seluruh tentang guru, tentang siswa dan semuanya. Nah, sekarang kita cek di yang tentang pendidikan. Nah, lihat nih perbedaannya. Yang di tentang teknologi atau di tentang keuangan, ini CPM-nya naik, teman-teman ya. Dia lebih banyak gitu. 32.240. Sedangkan yang RPM-nya 21. Ini yang channel Tojang, teman ya. Silakan dicek nih. Channel Tojang kita coba garis bawahi. Kita coba buletin dulu. Nah, ini channel Tojang. Sekarang kita cek di channel yang edukasi, kita coba lihat perbandingannya. Nah, teman-teman ya, jelas ya. Jadi RPM-nya di edukasi 18, ya, sedangkan di Tojang itu 21. Nah, kemudian di Tojang itu 32 yang CPM-nya, kemudian yang edukasi itu 31. Nah, ini menandakan bahwa RPM niche yang kita bahas itu beda penghasilannya. Nah, kemudian bagaimana sih Bang dengan judul konten ini cara menaikkan CPM YouTube kita? Tidak ada cara, teman-teman ya. Tidak ada cara dan teman-teman bisa mengolahnya di AdSense-nya, tidak bisa. Bahkan itu akan mengakibatkan fatal ketika teman-teman setting iklannya atau atur iklannya, itu juga bisa menyebabkan menurunkan gratis. Karena pernah saya coba juga ya. Buat teman-teman yang membahas tentang cara menaikkan CPM dengan mengubah settingan di Google AdSense-nya, itu tidak work. Nah, caranya adalah cuma satu. Bagaimana caranya? Caranya satu, yaitu silahkan dioptimasi, teman-teman. Apa yang dioptimasi? Kontennya. Misalnya kayak gini, teman-teman ya. Tergantung dari cerdasnya dan gelinya teman-teman itu mengoptimasi daripada kontennya sendiri. Misalkan kayak di channel Tojang ya. Di channel Tojang, ini seoptimasinya itu fokusnya dengan konten. Misalkan teman-teman ya, teman-teman itu fokusnya dibahas tentang perbankan ya. Di sini tentang perbankan semua nih. Tentu kita harus optimasi dengan membuat konten tentang yang berkaitan dengan keuangan. Upload perbankan lagi, bahkan itu bisa mendapatkan CPM-nya itu meningkat. Artinya, jangan sampai buat konten itu gaduh-gaduh. Sekarang bahas Facebook, besok bahas pendidikan, besok bahas masa-masa. Itu yang menyebabkan tidak optimasi. Itu yang dinamakan dengan tidak optimasi konten kita, sehingga RPM kita maupun CPM kita itu akan menurun, teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini penghasilannya Tojang ini selama 1 tahun ya. Kita lihat yang Tojang penghasilannya selama 1 tahun, selama sepanjang sejak diupload nih, lihat nah sudah 71 juta. Sedangkan di edukasi, kita lihat ya, saya juga belum pernah ngecek nih. Ini pertama, ini saya buka buat teman-teman. Ya, ini selama 28 hari dan kita ubah menjadi lifetime. Terlihat. Yaps, 76. Nah, 76 wajar dong, karena edukasi ini sudah 100.000 subscriber lebih. 76, sedangkan yang Tojang itu 71. Nah, di sini sedikit saja perbedaan, teman-teman ya. Padahal di channel Tojang ini, itu belakangan saya buatnya. Artinya lebih lama yang edukasi. Tapi kita bisa lihat di sini, di CPM-nya, ya, di CPM Tojang tuh jauh lebih besar, teman-teman ya. Nih, ini hanya 22. Sedangkan di Tojang, itu 29. Nah, ini menandakan bahwa cara menaikkan CPM itu hanya dengan optimasi. Tidak ada cara lain.
para suhu, para master juga tidak ada cara lain kecuali dengan optimasi konten kita. Begitu juga dengan blog. Kalau mau naikkan CPC, naikkan CPM, jadi harus optimasi kontennya. Contoh kayak gini. Cara optimasinya adalah teman-teman harus membahas sebuah konten yang mana konten itu khusus dibahas di channel teman-teman. Misalkan tentang game, khusus game dibahas, ya. Misalkan tentang pendidikan, khusus pendidikan yang dibahas, sehingga itu menyebabkan CPM kita itu naik. Nah, kemudian teman-teman, saya akan berbagi juga niche channel YouTube yang besar CPM-nya dan RPM-nya juga besar. Apa saja itu? Itu ada 5, teman-teman ya. Ada 5 RPM atau niche YouTube yang besar penghasilannya. Apa saja itu? Kita akan bagiin, tapi silakan sebelum kita bagi, silakan jangan lupa subscribe. Dan buat teman-teman yang seperjuangan, senasib dan setujuan begitu, silakan yang mau untuk saling subscribe, silakan bisa di komunitas, sudah kami buatin di tag komunitas. Itu ada, kita saling bantu di sana, saling subscribe, karena kita satu tujuan teman-teman ya, untuk kita saling bantu sama teman-teman kita. Oke, pertama adalah di sini yaitu tentang teknologi. Nah, ketika teman-teman sebelum membuat channel atau mungkin ada keponakannya dan nilainya membuat channel, silahkan sarankan dengan membuat niche CPC yang besar atau CPM yang besar, sehingga nanti itu dalam penghasilannya itu lebih gampang dan lebih mudah teman-teman ya. Ya, misalkan kayak bahas tentang laptop, kayak bahas tentang tutorial WhatsApp dan seterusnya, itu yang bahas tentang teknologi. Nah, kemudian adalah tentang keuangan. Nah, yang kedua ini tentang keuangan, kayak yang saya bahas di channel Tojang ini, bisa teman-teman lihat ya. Di sini penghasilannya, pendapatannya dari Tojang itu dia cukup stabil. Kita lihat nih, ini 11 ya, 11, 10, 9, 7. Nah, sedangkan kita cek di yang edukasi, dia membahas tentang pendidikan, kadang dia turun drastis. Ini ada 6, ada 3, ada 5, ada 5, 15, bahkan sampai 9. Dia tidak stabil. Nah, beda dengan konten yang di keuangan itu. Jadi dia hampir stabil tuh penghasilannya. Kita lihat nih, dia turun drastis, kadang 3, ya, kadang 5. Nah, sedangkan di channel Tojang, ini sangat potensial banget, ya. Potensial banget, dan kita bisa gajian setiap bulan, dan itu stabil dia. Kenapa saya bilang stabil? Karena di sini jelas banget teman-teman ya, bisa dicek nih ya, di ini sudah dikategoriin dengan kata stabil. Kenapa? Karena di sini sudah stabil, dia itu standarnya 4 juta, 6 juta, kemudian 7 juta. Nah, sedangkan yang edukasi ya, saya tunjukin ini teman-teman ya, ini jelas sekali nih ya, 6 juta udah drastis, 3 juta dia, 5 juta, 5 juta, 9 juta. Ini dia tuh tergantung dari ramainya. Nah, oleh karena itu saranin teman-teman, silakan ketika membuat channel itu silakan dipikirkan dulu nih CPM atau niche konten video yang baik itu, yang potensial itu apa saja. Itu yang kedua adalah keuangan, teknologi, keuangan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang kesehatan. Nah, teman-teman ya, kesehatan itu juga penting, dan ini CPM-nya besar. Tapi hati-hati ya, buat yang konten kesehatan itu rentan sekali akun kita kena disclaimer karena teguran hak cipta dan seterusnya. Kenapa? Kalau kita bukan ahlinya, tentu kita akan rentan kena. Tapi ketika teman-teman itu dokter, spesialis gigi misalkan, spesialis mata begitu, itu lebih bagus. Saya ini misalkan spesialis mata nih, saya akan bahas tentang cara-cara merawat mata, semuanya itu kita bahas. Dan tentu ada sertifikat yang kita terterakan nanti di tentang YouTube kita itu, atau di disclaimer, dan itu membuat kuat channel kita sehingga terpercaya, atau biasa disebut dengan domain authority-nya ya. Domain authority-nya itu lebih kuat teman-teman ya, sehingga itu lebih yakin. Tapi ketika teman-teman tidak ahli di kesehatan, sebaiknya jangan ya, karena itu bisa menyebabkan fatal. Dan itu meskipun CP-nya besar, tapi kita tidak ahli di situ, sebaiknya tidak usah buat tentang kesehatan. Itu yang ketiga adalah kesehatan. Kemudian yang keempat adalah yaitu tentang asuransi dan properti. Nah, buat teman-teman mungkin yang suka tentang properti, bisa juga berbagi tips-tips tentang properti, tentang membangun BTN dan seterusnya. Itu juga bisa menyebabkan RPM kita itu besar. Nah, kemudian yang terakhir adalah fotografi. Nah, itu dia fotografi, 5 niche YouTube yang besar. Kalau pendidikan, ya, kayak konten-konten prank itu
RPM-nya kecil teman-teman ya, kayak apa namanya, konten prank, pendidikan itu kecil. Pokoknya selain yang 5 ini itu RPM-nya kecil, jujur aja. Dan ini saya sudah buktiin dari teman-teman juga yang sudah bahas yang ini, oh ternyata besar teman-teman ya. Nah, oleh karena itu silakan dibuat sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, karena kedepannya itu lebih enak kita, artinya bisa stabil kayak gini. Edukasi sama tojang itu jelas perbedaannya dari penghasilannya setiap bulan. Nah, itulah cara kita untuk menaikkan CPM YouTube 2021. Silakan ketika ada kendala atau hal lainnya, silakan di kolom komentar, nanti kami akan bantu. Dan silakan buat teman-teman yang mau saling subscribe, silakan, sudah ada di komunitas ya, sudah itu ada 24 list, itu saya jadwalkan jarak sejam, semuanya sudah daftar di sana, dan itu akan terus kita lakukan dalam sehari, setiap hari, selama-lamanya teman-teman, karena itu konsepnya lifetime. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Inilah kita yang apa adanya. Silakan teman-teman yang mau komentar, silakan komentar, mungkin ada kritik dan saran, silakan kami tunggu di kolom komentar. Demikian informasinya terkait cara kita optimasi dan cara kita naikin CPM YouTube 2021. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.